warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatrianin, NIM 2302020170. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang berjudul meningkatkan pemahaman teks deskriptif melalui desain pembelajaran inovatif berbasis literasi visual. Teks deskriptif adalah jenis teks yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan penting dalam pengembangan literasi serta komunikasi efektif siswa. Namun, banyak siswa menghadapi kesulitan melalui bahasa detail dan imajinasi dalam teks deskriptif akibat kurangnya kelihatan aktif dan terbatasnya variasi media pembelajaran. Literasi visual berarti sebagai solusi inovatif dengan menggabungkan teks dan elemen visual yang dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, tujuan umum mengembangkan dan mengimplementasikan desain pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menganalisis teks deskriptif. Yang kedua, tujuan khusus ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi ciri-ciri khas teks deskriptif, misalnya penggunaan kata sifat, najas, dan detail sensori. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan informasi teks dengan representasi visual, misalnya gambar, diagram, atau video. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam menginterpretasi makna tersirat dalam teks deskriptif. Yang terakhir, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kerangka teoritis ada 4. Yang pertama, teks deskriptif. Teks deskriptif adalah teks yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa dengan detail dan spesifik agar pembaca memiliki gambaran yang jelas seolah-olah melihatnya langsung. Contohnya tempat. Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai yang terkenal di Yogyakarta. Pantai ini memiliki pasir hitam yang lembut dengan ombak-ombak yang cukup besar. Panorama alam yang indah dan sunset yang menawan menjadi daya tarik utama Pantai Parangtritis. Di sekitar pantai ini terdapat berbagai fasilitas wisata seperti rumah makan dan tempat penyewaan perahu. Yang kedua, keterampilan reseptif adalah kemampuan seseorang dalam menerima, memahami, dan merespon informasi yang diterima melalui berbagai saluran komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan ini berfokus pada pemrosesan informasi dari lingkungan sekitar yang disajikan melalui media komunikasi. Komponen keterampilan reseptif ada 4. Yang pertama, menyimak membantu memahami konteks komunikasi lisan yang berkaitan dengan teks deskriptif. Yang kedua, membaca memungkinkan penerimaan informasi mendalam dari teks tertulis. Yang ketiga, bisa memiliki gambaran visual yang memperkuat pemahaman teks deskriptif. Yang terakhir, mengapresiasi membantu memahami nilai dan makna dalam teks atau objek yang digambarkan. Yang ketiga, literasi visual adalah kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan memproduksi makna dari berbagai bentuk komunikasi visual yang disajikan melalui gambar, simbol, media, atau simbol-simbol visual lainnya. Literasi visual melibatkan pemahaman simbol, makna, dan konteks visual serta kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai representasi visual dalam komunikasi sehari-hari. Literasi visual bukan hanya tentang memahami gambar atau simbol, tetapi juga tentang menginterpretasikan makna, memahami pesan yang tersirat, dan menghubungkan dengan pengalaman serta pengetahuan sebelumnya. Teori relevan dalam teori semiotik. Yang kedua, teori konstruksisme. Yang keempat, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai panduan dalam merancang proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Model ini mencakup pendekatan, metode, strategi, dan teknik dalam penyampaian materi agar siswa dapat memahami dan mengembangkan keterampilan mereka dengan baik. Contoh proyek dalam pembelajaran teks deskriptif ada 3.
Yang pertama, membuat deskripsi objek berbasis visual. Yang kedua, membuat video dokumenter deskriptif. Yang ketiga, membuat peta konsep visual. Desain pembelajaran inovatif. Yang pertama, metode pembelajaran. A. Tahap pra pembelajaran. Aktivitas brainstorming and mapping. Tujuannya mengaktifkan pengetahuan siswa dan menghubungkan pengalaman sebelumnya dengan materi baru. Contohnya, diskusi tentang objek yang sering mereka lihat atau alami untuk memahami konteks teks deskriptif. B. Tahap selama pembelajaran. Penggunaan media visual, contoh gambar, video, dan infografis untuk mendukung pemahaman teks. Aktivitas siswa menganalisis gambar atau visual untuk memahami detail teks. Diskusi kelompok membahas tentang deskriptif bersama untuk menganalisis informasi dan makna. Tugas kreatif, contoh membuat poster atau video pendek berdasarkan teks deskriptif yang dipelajari. C. Tahap selama pembelajaran. Penggunaan media visual, contoh gambar, video, dan infografis untuk mendukung pemahaman teks. Aktivitas siswa menganalisis gambar atau visual untuk memahami detail teks. Diskusi kelompok membahas teks deskriptif bersama untuk menganalisis informasi dan makna. Tugas kreatif, contoh membuat poster atau video pendek berdasarkan teks deskriptif yang dipelajari. Implementasi dan visi penelitian. Tahap implementasi desain pembelajaran. Yang pertama, persiapan. Ada 3. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua, menyiapkan media visual gambar, video, infografis. Yang ketiga, mendesain tugas kreatif dan gambar kecil. 2. Pelaksanaan. Ada 3. Yang pertama, pra pembelajaran based learning and meeting. B. Yang kedua, selama pembelajaran ada media visual, gambar atau video. Yang kedua, diskusi kelompok dan tugas kreatif atau infografis dan video. Yang ketiga, pasca pembelajaran, refleksi siswa, evaluasi portofolio dan presentasi hasil proyek. Yang ketiga, evaluasi formatif, aktivitas tugas dan diskusi kelompok, sumatif, portofolio dan hasil presentasi siswa. Pembahasan hasil. Yang pertama, implikasi penelitian. A. Efektivitas desain pembelajaran. Desain pembelajaran berbasis proyek dan dengan pendekatan literasi visual terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks deskriptif dan keterampilan reseptif mereka. Media visual dan aktivitas kreatif membantu siswa memahami informasi secara lebih mendalam dan aktif. Pencapaian tujuan pembelajaran melalui aktivitas seperti diskusi kelompok, analisis media visual, dan tugas kreatif. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks deskriptif, memahami makna tersirat, dan mengaplikasikan konsep dalam berbagai aktivitas. 2. Kontribusi penelitian. Kontribusi pada bidang pendidikan. Peneliti ini memberikan pendekatan inovatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan mengintegrasikan literasi visual untuk memahami teks deskriptif. Yang kedua, kontribusi pada praktik pembelajaran, memberikan referensi dan inspirasi bagi guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berbasis